Oke, kita ke fokus pendampingan yang kedua Ibu. Siap? Siap Bapak. Oke. Tentunya di fokus pendampingan yang kedua ini perubahan dalam pembelajaran yang dilakukan Ibu. Mungkin dalam pembelajaran daring dari fasilitator dan dari instruktur sudah diberikan teori-teorinya ya, dalam perubahan pembelajaran. Nah, sekarang kita lakukan diskusi dengan Ibu pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan ini. Dengan sudah diterapkan selama 6 bulan ini itu dampaknya pada diri panjenengan dhewe, dampaknya terhadap murid ya, tentunya ada dua itu, dampak terhadap diri jenengan dan dampak terhadap murid. Nah, pertanyaannya Bu dari saya, setelah Ibu menjalani 6 bulan program pendidikan guru penggerak ini, perubahan apa yang Ibu rasakan, yang Ibu ini perubahan yang Ibu rasakan yang berkaitan dengan kompetensi Ibu sebagai guru dalam pembelajaran yang pertama apa Bu? Luar biasa sekali Bapak, setelah saya mengikuti 6 bulan pendidikan guru penggerak, perubahan yang saya alami selama ini. Yang pertama, yang jadi awalnya saya tidak tahu menjadi tahu. Ini untuk beberapa teori, mulai dari filosofi KHD, kemudian bagaimana pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran KSE dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, saya sudah mulai menguasai karakteristik yang ada pada siswa. Karakteristik anak-anak, bagaimana anak-anak harus diolah pembelajarannya, kemudian itu dari orang lain. Kemudian saya juga mulai memahami atau bisa mengolah emosi dengan positif. Emosi positif. Kemudian bisa lebih berpikir terbuka dan belajar bertanggung jawab dari situasi yang sulit yang saya hadapi. Dari segi kompetensi pribadi, saya lebih percaya diri. Kemudian saya lebih ramah sama sisi nggak apa-apa ya Pak. Kemudian saya juga mencoba untuk menjadi teladan dari segi kedisiplinan, kemudian dari etos kerja dan lain sebagainya. Oke, itu berarti program guru penggerak ini sangat-sangat menurut Ibu apa ya, bermanfaat. Iya Pak, luar biasa. Gitu ya, selama 6 bulan saya tertarik dengan apa berpikir positif ya. Jadi kan Ibu bisa berpikir positif. Itu apa kemarin sebelum ikut guru penggerak ada sesuatu yang membuat Ibu itu terganjal dengan pikiran itu Bu? Kenapa saya menemukan berpikir positif itu Pak? Di awal-awal sebelum saya mengikuti program guru penggerak ini, saya melihat anak-anak itu hanya yang saya lihat, tetapi tidak saya belum saya sudah apa yang mereka inginkan ternyata, tapi yang saya rasakan, bukan keinginan mereka sendiri, tapi yang saya lihat. Jadi pada saat saya mulai melontarkan apa yang mereka rasakan, kemudian apa yang mereka inginkan, ternyata persepsi anak dengan persepsi saya itu berbeda. Kita lebih pada paling anak ini seperti ini. Padahal kalau misalnya jadi masalah, padahal kalau misalnya kita gali anak-anak itu luar biasa. Itu ya luar biasa ya, perubahan yang bisa mendeteksi kan dari pikiran positif. Juga saya tertarik tadi percaya diri. Semakin percaya diri kan, sebabnya dulu pada waktu pendampingan pertama kan jangan cerita agak minder memang dulu, karena status saya kan seperti itu. Sekarang setelah ikuti program guru penggerak itu ternyata jenengan sudah perubahan percaya dirinya. Coba ceritakan perubahan yang percaya dirinya semakin tinggi itu. Iya Pak, ini bisa juga saya lihat dalam keseharian saya dengan teman-teman, kemudian juga dengan anak-anak, bahwasanya saya mempunyai katakanlah saya sudah mempunyai ini loh, senjata katakanlah yang bisa saya tularkan kepada anak-anak. Yang awalnya saya tidak tahu, saya jadi tahu. Oh ternyata untuk mengolah pembelajaran yang berpusat pada anak itu ternyata harus seperti ini. Harus bagaimana kita memperhatikan potensi
motivasi anak, minat anak yang berbeda, mulai dari itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari hal yang saya pelajari itu ternyata memunculkan rasa percaya diri saya untuk mengolah pembelajaran yang lebih baik. Oke. Terus tentunya kan jenengan sudah mengoreksi dari diri panjenengan perubahan-perubahan yang ada. Tentunya kan dengan selaku guru penggerak itu slogannya tergerak, bergerak, menggerakkan. Tentunya kan itu. Tentunya jenengan bisa menggerakkan siswanya kan tentunya ya. Tentunya loh ini tentunya bisa menggerakkan siswa itu tentunya yang dialami ibu mengajar di kelas-kelas itu atau secara umum boleh itu tentunya di murid itu mesti juga ada perubahan kan ya, karena jangan menggerakkan murid dari yang kemarin itu seperti ini. Nah seperti itu tentunya kan itu perubahan di murid mesti ya ada karena juga menggerakkan sekali. Nah perubahan apa yang terjadi pada diri murid tadi jenengan sekarang dari diri murid setelah menjalani program 6 bulan ini dan dalam melakukan praktek-praktek baiknya itu. Nah, apa tuh perubahan diri yang terjadi pada yang kita observasi jalan amati? Kalau pada saat saya pembelajaran ini yang saya amati untuk anak-anak, ini anak-anak lebih kritis Pak, lebih kritis. Kemudian lebih percaya diri dalam mengerjakan soal ke depan. Karena saya setiap dalam percaya diri soal ke depan ya? Mengerjakan soal ke depan. Terus? Kemudian lebih terbuka dalam memberikan masukan dan refleksi dalam pembelajaran. Karena saya memberi pembiasaan di akhir apa yang kalian pelajari hari ini. Gitu. Kemudian lebih senang belajar di luar. Nah, saya juga belajar dari panjenengan Pak bagaimana pembelajaran matematika itu bisa dibawa dari konten kehidupan sehari-hari. Nah, itu malah anak-anak kadang kok belajar di luar gitu. Tapi kan karena memang kondisi dan situasinya kan kita memang harus menjadwalkan itu tidak setiap saat harus belajar di luar. Jadi anak-anak lebih senang untuk explore dari dunia sekelilingnya Pak, tidak hanya monoton di dalam kelas. Oke Bu, ini saya tertarik ini Bu karena semua guru itu untuk perubahan diri siswa itu tadi dengan percaya diri mengharap soal di depan, maju di depan. Iya, karena apa? Itu apa ceritakan? Jadi anak-anak itu saya coba harus dikerjakan. Maksudnya begini, anak-anak coba kalian keluarkan kemampuan kalian. Kalian tunjukkan kemampuan kalian. Saya memberi motivasi dari situ Pak. Salah tidak masalah. Yang penting kalian berani maju ke depan. Dari kalian berani maju ke depan, kalian akan tahu oh ternyata salah saya di sini. Motivasi dulu ya? Iya, motivasi soalnya. Oke. Jadi misalkan yang ke depan itu ada yang salah, solusinya gimana Bu Jenal? Yang pertama saya melontarkan untuk memberi, ada yang nggak yang punya pendapat berbeda dari teman kalian? Kalau ada silahkan. Nah, kalau ada sudah beberapa anak maju, oke kita lihat dari beberapa jawaban teman kita yang maju, coba dianalisis, dianalisa jawaban mana yang sekiranya tepat begitu. Terus pembelajaran di luar juga ya Bu, sekarang anak-anak tambah seneng ya. Berarti perubahan salah satunya senang, anak semakin senang dengan jalan yang diterapkan jenengan. Oke, yang ketertarikan saya yaitu berarti oke Bu. Kita lanjut pertanyaan berikutnya Bu. Apa saja Bu yang membuat perjalanan jenengan selama 6 bulan ini mengikuti program guru penggerak ini yang cukup memuaskan menurut Ibu? Kalau misalnya dalam daring ya Pak, dalam daring insya Allah saya mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, tidak ada yang terlambat insya Allah. Itu kemudian secara luring saya bisa berkolaborasi dengan teman, bagaimana saya diberi ilmu dari materi-materi dari modul 1 sampai modul 3 yang begitu luar biasa. Terus yang memuaskan kiranya di luringnya itu kalau loka itu memuaskan nggak Bu, loka karya? Iya Pak, jadi kita bertemu dengan berbagai macam yang belum kita kenal, jadi dalam satu kelompok, kemudian kita berdiskusi bareng, mengeluarkan pendapat yang mereka mendengarkan pendapat dari orang-orang yang luar biasa. Ternyata kita belum apa-apanya kalau misalnya kita dalam satu forum kemudian
berdiskusi itu ternyata banyak sekali ide-ide yang bisa kita dapatkan dari orang lain. Dan kita tentunya kadang kita nggak berpikir, oh ternyata ide itu ya luar biasa ya. Yang daring tadi tugas yang sangat ya cukup memuaskan, tepat waktu ya, puas pokoknya kalau saudara tepat waktu puas gitu ya Bu ya. Misal Bu, bagaimana cara mengatur waktu nih jenengan, kan jenengan saudara ibu mungkin ya ngurusi suami, ngurusi anak, tugas sekolah, dan cara mengatur waktu supaya tugas tepat waktu di daring kan biasanya deadline. Itu gimana? Saya biasanya membuat jadwal Pak, jadwal mana dulu tugas yang punya deadline lebih awal. Nah, dari situ saya kalau dulu saya seringnya pas hari itu saya mengerjakan ya itu, tapi sekarang saya mulai mengalami dalam artian kalau misalnya ada waktu senggang ya ini harus kita dikerjakan. Kemudian saya juga berkomunikasi dengan anak-anak, meskipun riwah tapi mereka biasanya di samping kanan kiri sambil belajar sama saya mengerjakan tugas sebagai penyemangat. Ya, Oke Bu, makasih. Sekarang apa saja Bu selama perjalanan program guru penggerak ini yang cukup menantang sekali menurut Ibu apa? Ya, yang pertama itu tadi Pak, membagi waktu antara proses pembelajaran di kelas, kemudian dengan tugas-tugasnya yang begitu, kemudian juga proses saya sebagai ibu rumah tangga di rumah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana saya menemukan ide-ide baru yang bisa saya gunakan untuk proses pembelajaran yang berdampak pada murid. Yang menantang ya, ide-ide baru itu ya. Ide baru karena jujur aja dalam proses pembelajaran saya untuk matematika sendiri saya mengampu baru 1 tahun ini. Jadi saya perlu ide baru dari orang lain, dari panjenengan mungkin Bapak Ibu, untuk ini loh proses pembelajaran yang bisa untuk mewadahi anak, mulai dari minat anak yang berbeda-beda ini seperti ini. Terus kita bahan aja seperti ini harus pakai kayak gini gitu. Terus yang ketiga yang menantang itu ini Pak, bahwa bagaimana saya konsisten diri saya untuk melakukan perubahan, karena kan terkadang masih konsistennya saya masih kanan kiri, belum terlalu konsisten untuk membuat perubahan baik dari diri sendiri maupun untuk perubahan bagi orang lain. Gimana Bu, misalnya yang menantang itu ya, tentunya kan yo kalau menantang aku harus gitu ya, semangat dan seterusnya untuk menumbuhkan rasa supaya tantangan itu bisa tercapai, itu gimana? Untuk dalam proses pembelajaran yang pertama berarti saya harus memahami bahan ajar yang akan saya ajarkan. Kemudian yang kedua, saya mencoba mencari dengan metode ini. Kemudian saya banyak latihan, banyak mengajarkan kepada anak-anak. Apakah nanti yang ide baru apa yang harus saya munculkan di dalamnya. Kemudian konsep bagaimana yang saya ambil bahwasanya metode pembelajaran ini bisa berdampak pada anak, mewadahi anak-anak yang punya minat yang berbeda, mempunyai karakteristik yang berbeda. Itu yang menurut saya ide baru yang ingin saya temukan. Kalau ya konsistensi tadi. Konsistensi ini. Jadi kadang-kadang saya masih capek, saya terus itu aja yang saya belajar, itu aja yang saya tidak mencoba untuk melakukan gerakan baru yang muncul. Gerakan baru ya. Oke Bu, terima kasih. Ini kita fokus pendampingan yang kedua cukup. Tadi udah banyak pengalaman Ibu selama 6 bulan ini, ada perubahan dari diri Ibu dan siswa, dan yang cukup memuaskan dan yang menantang. Saya udah tahu betul. Monggo, itu kan tentunya PR Pak Jenengan nanti setelah 6 bulan selesai di program guru penggerak itu tetap dilanjut, ya tetap dilanjut. Nah, kita akan cukup fokus pendampingan yang kedua selesai.